Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club. Di video kali ini saya akan spill ya teman-teman settingan untuk FMA chassis saya yang kemarin sempat dapat podium ya teman-teman di kelas STO Rookie. Saya lupa tanggal turnamennya, pokoknya hari Minggu, 2 minggu yang lalu lah dari diuploadnya video ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak saya persiapkan untuk jadi podium ya, tapi malah dia yang dapat podium, walaupun podium 3 ya, tapi nggak masalah. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang baru mau mulai di kelas advance ataupun kelas yang lebih tinggi daripada STB ya teman-teman, yaitu STO Rookie, atau mungkin bisa dibilang juga ini kelas dumper ataupun ya BMAX ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk settingan ini udah sempat saya spill ya bagaimana cara pembuatannya juga di video saya sebelumnya teman-teman, yaitu pembuatan STO Rookie untuk FMA chassis ataupun black metallic body. Ini masuknya kit mah frame black metallic body ya teman-teman. Jadi ya langsung aja mungkin saya akan spill ya settingannya. Yang pertama kita mulai dari depan ya teman-teman. Jadi untuk bagian depan ini saya urutkan ya. Untuk underguard saya menggunakan ini stick es krim ya teman-teman. Ini karbon ataupun stay sebenarnya. Jadi ya untuk si paling Tamiya atau Minimoto ini nggak mau disebut FRP ya. Jadi saya sebut aja stick es krim ataupun roller stay stick es krim dengan dibalut menggunakan ini teman-teman, yaitu Tamiya tape ya multipurpose. Tujuan dari Tamiya tape multipurpose ini adalah untuk sedikit mengurangi guncangan ataupun ya biar nggak lecin-lecin amat lah ya teman-teman. Jadi saya gunakan ini. Nah untuk bagian atasnya saya menggunakan ini dia teman-teman, roller stay FRP. Ini FRP nggak pakai karbon ya teman-teman, jadi biar lebih lentur aja tujuannya. Jadi saya menggunakan FRP biasa ini teman-teman, jadi for fully cowled ya ini. Terus kemudian untuk mas dampernya saya menggunakan mas damper yang mangkok seperti ini, dan untuk tinggi dari bautnya ini berukuran 30 mm ya teman-teman, dengan saya kasih lock nut biar bisa di adjust tingginya. Nah untuk rollernya saya menggunakan roller naga nih 2, udah saya derajat juga nih teman-teman dengan menggunakan tiang AO ya. Jangan lupa juga ada stabilizer di sini. Dan itu dia untuk bagian depannya. Untuk bagian tengah nih, nah bagian tengah ini masih settingan standar sekali ya teman-teman untuk dijadikan sebagai settingan damper kelas ya. Jadi untuk tengah ini saya menggunakan mas damper 4AR chassis ya. Jadi ini mas damper set 4AR chassis ya teman-teman. Jadi ya udah biasa lah teman-teman, bisa temukan itu di e-commerce banyak banget mas damper set 4AR chassis ini. Nih dia teman-teman. Ya. Dengan saya pasang kebalik ya, untuk bagian mangkoknya di bawah dan untuk bagian silindernya itu di atas. Nah untuk bagian belakang, ini untuk bagian roller stay-nya saya menggunakan roller stay for fully cowled yang karbon ya teman-teman. Jadi ini biar kuat ya. Dan saya majukan ke depan, jadi semakin dekat dengan ban belakang itu semakin oke gitu harusnya. Dan untuk ini brake stay-nya saya menggunakan brake stay seperti biasa, tapi settingannya settingan short tail ya. Dan untuk underguard-nya ini teman-teman, underguard for Super X ya. Jadi ini sebenarnya stay untuk Super X biasa lah ya, untuk ya standar underguard teman-teman dumper style ya kayak gini teman-teman. Dengan menggunakan roller ini, rollernya roller 19 mm ya teman-teman. Dan untuk bagian atasnya saya menggunakan roller 19 mm with rubber ya seperti ini. Jadi ini nggak ringless ya, jadi dia tetap punya ring dengan aksesoris stabilizer ya. Biasanya ini kita dapatkan di side X-stay bagian tengah ya teman-teman untuk chassis Super 2. Nah untuk mas dampernya saya cukup menggunakan 2 mas damper silinder ya teman-teman. Dan untuk remnya saya menggunakan spons yang berwarna pink ya, walaupun sekarang ini udah nggak ada ya teman-teman. Jadi untuk spons brake berwarna pink ini udah discontinued ataupun udah tidak di
produksi lagi dan digantikan dengan warna putih ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan warna putih itu sama dengan warna pink ini untuk pengeremannya, dia yang paling pakem lah ya teman-teman. Nah untuk bannya saya menggunakan ban marun bawaan dari Mahframe Korea Edition ya teman-teman. Jadi ini udah saya tembus sendiri, jadi jelek banget sebenarnya. Dan untuk shaftnya ini saya menggunakan hollow shaft ya teman-teman. Jadi shaft yang dia itu lebih enteng ya karena dia berlubang gitu. Dan untuk velgnya ini velg dish bawaan dari Mahframe Korea Edition. Nah untuk mesinnya sendiri ini saya gunakan ini teman-teman. Jadi kenapa kemarin lambat ya? Jadi untuk mesinnya saya gunakan ini dia teman-teman, Power Dash. Kemarin itu ini baru ya teman-teman. Saya beli baru langsung saya pasang ya. Ini kebetulan saya udah cowok juga, tapi dicowoknya setelah race ya teman-teman untuk membersihkan bagian dalamnya biar dia itu awet ya. Terus kemudian untuk gearnya, ini saya spill ya, saya buka semuanya. Ini agak susah ya, jadi saya gunakan pengunci dari Super One ya teman-teman, biar bisa masuk ke bagian sini. Dia kan lebih mepet ke dalam ya. Nah untuk mesinnya ini, untuk gearnya untuk gear itu saya gunakan 5:1 teman-teman kalau nggak salah kemarin. Nah sekarang kita akan masuk ke gear. Nah untuk gear sendiri saya menggunakan gear 4,2:1 ya. Ini gear merah teman-teman, merah coklat. Jadi ya balance ya, dia nggak torsi, dia nggak full speed ya teman-teman, jadi balance. Nah jadi itu dia settingan semuanya ya, udah saya spill semuanya, mulai dari kitnya apa, terus kemudian bagian depan itu settingan seperti apa, bagian tengah seperti apa, bagian belakang seperti apa, dan untuk mesinnya juga saya udah spill semua. Kira-kira itu sih untuk settingan dari FMA chassis ya teman-teman, untuk kelas dumper style ya, ataupun bisa juga nih digunakan untuk side dumper ataupun B-Max ataupun ST Rookie ya. Ini bisa banget dipakai di semua kelas itu. Nah karena kemarin saya fokus di balapan, jadi saya nggak mendokumentasikan secara keseluruhan ya teman-teman untuk si FMA ataupun si Mahframe ini sampai dapat podium. Tapi untuk finalnya kebetulan saya dapat dokumentasinya dibantu sama teman saya, Mas Dani Norma. Terima kasih sekali untuk mendokumentasikan final saya ya teman-teman. Jadi ini dia pertandingan dari Mahframe di babak final. Sekalian buat teman-teman yang kayak kepo, gimana sih nuansa turnamen itu? Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi mulai dari karantina saya ambil di babak keempat ya. Terus kemudian saya bersihin sedikit dan ngecharge ulang baterai ya. Untuk baterainya kebetulan saya pakai voltase rendah 1,3 aja ya, biar aman teman-teman, nggak ngebut-ngebut dan terjadi kelontang ya, karena ini final jadi saya cari aman biar finish aja teman-teman. Langsung aja kita ke lokasi finalnya, let's go. Perebutan juara 1, 2, dan 3 video sementara masih Akila Fatma 2015. Semoga tidak disayap. Yang penting dapat 12 ya. Jalur A, Wahyu Wijaya di jalur B, Wawan Agustian di jalur C. Bentar Pak, terakhir ini. Monggo dipersilakan. 3 mobil siap, perebutan juara 1, 2, dan 3. Cilon. Kameramen, roll. Ready. Perhatikan lampu. 3 mobil dilepas. Si 3 mobil. Wahyu Wijaya masih depan. 3 Rizky Haji. Wawan Agustian juara 1. Yap, itu dia teman-teman untuk
vibes lombanya ya teman-teman, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang kepo gimana sih vibes dari perlombaan itu, kira-kira ya tadi teman-teman, jadi dari karantina ke start balapnya itu agak-agak chaos ya, karena kita dituntut untuk cepet-cepet men-setting ulang mobilnya setelah karantina biar memastikan tidak ada yang berubah, tidak ada yang bengkok, dan tidak ada yang kotor, jadi dibersihkan dan sebagainya. Nah, buat teman-teman semua yang udah mulai keracunan, langsung aja mainan Tamiya mulai dari sekarang, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan ya itu aja sih teman-teman untuk settingan Mavframe Black Metallic spesial saya yang ya walaupun cuma podium 3, tapi semoga menginspirasi teman-teman semua untuk bisa ikut gabung di ya perlombaan biar kompetitif lah ya teman-teman. Itu aja, like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media saya ya teman-teman, biar kita bisa sharing bareng-bareng di sana. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini teman-teman bisa dapat update-update konten saya selanjutnya, dan saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain biar semakin luas ya inspirasinya. Ya inspirasi, nggak juga sih. Ya itu aja lah. Buat teman-teman semua, stay safe, keep healthy, and as always, see you until next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Ya lumayan lah, dapat podium 3. Let's go.